anak didik kami sekalian, apa kabarnya? Kita sudah lama tidak ketemu gara-gara COVID-19 ya, karena corona ya. Kami guru-guru kalian sudah rindu sama anak kami sekalian. Saya yakin juga anak kami sekalian pasti sudah rindu dengan sekolah dan juga guru-gurunya untuk belajar kembali di sekolah ya. Jadi untuk membantu anak-anak kami belajar di rumah, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan ya tentang pelajaran yang kita pelajari di bab pertama ini. Jadi di bab pertama ini kita belajar yang namanya pola bilangan. Harapan Bapak sebelum Bapak menerapkan tentang pola bilangan ini, anak-anak kami sekalian pasti sudah membaca bukunya terlebih dahulu ya. Jadi ketika Bapak menerapkan, ini hanya membantu anak-anak didik kami untuk lebih mudah memahami apa yang anak didik kami akan pelajari ya. Jadi di bab pertama kita belajar yang namanya pola bilangan. Bapak yakin anak-anak kami sekalian pasti sudah sangat sering mendengar kata pola ya. Kalau anak-anak kami nonton bola pasti sering mendengar pola, misalnya pola bertahan, pola menyerang gitu. Atau kalau misalnya ada yang orang tuanya tukang jahit, katanya sebelum dijahit itu yang digambar itu apanya dulu? Polanya ya. Berarti kata kunci dari sini adalah pola. Nah, jadi apa itu pola? Pola itu adalah susunan beraturan ya. Jadi pola itu susunan beraturan. Oke, jadi kalau kita hubungkan dengan pola bilangan, maka pola bilangan itu adalah susunan bilangan dengan aturan tertentu ya. Kata kuncinya susunan dan aturan. Nanti sering juga kita dengar namanya ini dengan barisan bilangan ya, samalah itu. Jadi kalau dikatakan pola bilangan, samalah artinya nanti dengan barisan bilangan, yaitu susunan bilangan dengan aturan tertentu. Nah, contohnya misalkan 2, 4, 6, 8, 10. Apalah aturannya? Kita lihat 2 supaya jadi 4 ditambah 2, 4 jadi 6 tambah 2, 6 jadi 8 tambah 2, 8 jadi 10 tambah 2. Jadi kalau ditanya bilangan berikutnya apa? Pasti tambah 2. Jadi berapa? 12. Kalau ditanya berikutnya lagi berapa? 14 karena tambah 2. Ya, jadi nanti aturannya banyak. Misalnya 2 jadi 4 tambah 2, 4 jadi 8. Enggak tambah 2 lagi. Berarti bisa ini kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka berikutnya jadi berapa? Pastilah 64 ya. Tapi kalau misalnya ada yang melihat pola yang berbeda, ini tambah 2-nya, ini tambah 4, ini tambah 8, ini tambah 16, ini tambah 30. Berarti lihat ini, tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 16. Ini pasti tambah berapa berikutnya? Tambah 32. Makanya jawabannya 64. Jadi kalau anak-anak kami melihat dari sisi yang berbeda, bisa saja polanya nampaknya berbeda, tapi hasilnya akan sama ya. Kalau ini misalnya 2, 4, 7, 11, berarti apa? Ini tambah 2. Lalu 4 ke 7 tambah berapa? Tambah 3. Tambah 4. Tambah 5. Tambah 6. Jadi kalau tanya berikutnya tambah berapa lah? Pastilah tambah 7. Berapa? 29 ya. Jadi pola bilangan itu seperti itu. Oke, coba lihat halaman 22 ya, latihan 1-4. Kita buat beberapa, nanti sisanya anak kami kerjakan ya. Oke, misalnya kita pilih yang nomor 1A. 1, 3, 5, 7 ya. Langkah yang pertama perhatikan dulu ya. Baru dalam hati tebak-tebak kira-kira apa polanya. Baru kalau kira-kira udah cocok baru tuliskan. Coba tambah 2, tambah 2, tambah 2. Maka yakinlah berikutnya juga pasti tambah 2. Ya, berarti bilangannya berapa? 9, 11, dan 13. Ya, coba kalau yang B 5,
tambah 5 kurang 2 tambah 5 kurang 2 tambah 5 kurang 2. Maka berikutnya juga pasti tambah 5 kurang 2. Berarti kalau tambah 5 berapa? 19. Kalau kurang 2 berapa? 17. Kalau tambah 5 lagi berapa? 24. Tapi boleh juga langsung dilangkahin aja. Misalnya 5-nya ke 8 ya, di langkah-langkah 1. Nah, ya, tambah 3 tambah 3 tambah 3. Maka berikutnya pasti tambah 3. 14 tambah 3 berapa? 17. Lalu yang sebelahnya 10 ke 13 tambah 3 tambah 3, maka berikutnya juga tambah 3. Makanya jadi 19 dan 24. Ya, jadi pola itu belum tentu selalu harus ke sebelahnya. Kadang-kadang nanti dia langkah 1, dia langkah 2, bahkan langkah 3. Makanya pola bilangan ini menggunakan penalaran ya. Jadi anak-anak kami harus bernalar kira-kira seperti apa ya. Tidak ada rumus tetapnya, tapi dari kemampuan anak kami melihat lalu menalar ya. Kalau yang C misalkan 1, 4, kalau saya buat tambah 3, tambah 5, tambah 7, baru tambah 9. Coba kalau misalnya buatnya gitu, tambah 3, tambah 5, tambah 7, tambah 9. Berikutnya kira-kira tambah berapa? 11 ya. Kalau tambah 11 jadi berapa? 36. Ya kan? Lalu kalau berikutnya tambah berapa harusnya? 13 ya. Ya kan? Kalau tambah 13 jadi berapa? 49. Berikutnya tambah berapa? 15. Jadi berapa? 64. Tapi ada orang lain melihatnya nggak seperti itu. Dia lihat gini, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Maka berikutnya itu pastilah 6 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat. Sama nggak jawabannya? Sama, ya. Jadi tergantung kita melihatnya dari mana, tapi jawabannya harus sama dan memang mereka menunjukkan pola. Ya, ada polanya. Selagi aturannya pas, maka jawabannya itu pasti benar, ya. Oke, misalnya yang ini 2 minus 1 1 0 1. Apalah aturannya ini? Nah, kalau Bapak melihat ini tambahkan 2 tambah minus 1 berapa? 1. Lalu minus 1 ditambah 1 berapa? 0. 1 ditambah 0 berapa? 1. Jadi kalau ditanya berikutnya berapa lah? Berarti 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. 1 tambah 2 3. Berarti aturannya apa? Bilangan berikutnya adalah penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Ya, makanya tadi di sini 1 adalah 0 ditambah 1, 2 adalah 1 ditambah 1. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa macam aturannya, Pak? Ada sangat banyak ya, tak terhingga banyaknya aturannya. Dan tugas kita lah menemukan aturannya kalau ada soal atau pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi soalnya ya, masih sama dengan ini. Nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola. Jadi nanti ada titik-titiknya ya. Lalu kita disuruh mengisi titik-titik itu agar dia membentuk pola. Oke, maka yang kita kerjakan itu adalah yang ada dulu. Nah, misalnya 28 ke 34 itu tambah berapa? 6. Ya, berarti ini juga 6. Maka yakinlah ini pasti 6. Berarti tambah 6. Tambah 6 berapa? 16. Tambah 6 berapa? 22. Tambah 6 berapa?
28. Berarti titik-titiknya diisi dengan 16 dan 22 sehingga membentuk pola yang tambah-tambah 6. Oke, nomor 2 yang F misalkan. Nah, di sini ada 2, ada 3, ada 13, ada 21 ya. Ini tambah 1 misalkan. 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6, bukan 13. Maka polanya pasti bukan ini. Coba kalau misalnya tambah 1 lalu tambah 2 misalkan ini 5 tambah 3 8 tambah 4 13. Berarti bukan itu juga ya. Coba kalau kita tambahkan 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 21. Pas. Oh, berarti di sini bilangannya adalah 5 sama 8 ya. Berarti 2 tambah 3 5, 3 tambah 5 8, 5 tambah 8 13, 8 tambah 13 2 1. Berarti aturannya seperti itu. Ya, untuk biar lebih paham lagi Bapak tambahkan soal yang nomor 3 ya. Ini yang Bapak pilih yang A, B, C ya. 2, 4, 7, 9, 11 ya. Perintahnya ambillah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan ya. Jadi maksudnya kita harus menghilangkan salah satu ya, sehingga nanti bilangan yang tinggal itu membentuk barisan ya atau pola bilangan. Nah, misalnya nih, saya menghilangkan 2. Berarti saya 4 ke 7, 7 ke 9, 7 ke 11. Berarti nanti ini tambah 3, tambah 2, tambah 2. 1 tambah 3, 2 yang lain tambah 2. Kayaknya nggak pas ya, tidak membentuk pola. Maka yang mana yang kita hilangkan? Coba kalau misalnya nih, kita hilangkan yang 9. Oke, kita hilangkan yang 9. Jadi kita coret. Ini tambah berapa? Tambah 2. Ini tambah berapa? Tambah 3. Ini tambah berapa? Tambah 4. Seandainya ditanya berikutnya, pasti tambah berapa? Tambah 5. Berarti ada polanya. Berarti yang harus kita hilangkan itu adalah 9. Ya. Nah, anak didik kami kalau mau menghilangkan yang lain, boleh asal memang ada polanya. Ya, sama seperti yang B. Misalnya nih, ya, ini 4. Ya, kalau saya tambah 4 berapa? 8. Kalau saya tambah 4 berapa? 12. Kalau saya tambah 4 lagi berapa? 16. Kalau saya tambah 4, 20, bukan 32. Maka ini saya coret. Tapi ada juga orang dia nggak mau coret 32-nya. Misalnya nih, dia buatnya begini. 4, 8, 12, 16, 32. Bapak tulis soalnya ulang. Dia mau menghilangkan yang 12. Terus kalau dihilangkan ini apa polanya? Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Jadi kalau ditanya berikutnya pasti apa? Kali 2. Ya, jadi tidak harus 32-nya yang dihilangkan, bisa juga 12. Jadi kalau anak-anak kami bisa menemukan yang lain yang dihilangkan, ya nggak apa-apa. Karena yang terlihat kalian belum tentu terlihat Bapak ya. Tapi kalau Bapak melihatnya yang dihilangkan itu adalah 32 bisa, 12 juga bisa. Ya, yang C juga begitu. Coba lihat. C, saya mau buat bisa begini. Ini kemarin tambah 1. Jadi kalau saya tambah 1 lagi jadi 2, saya tambah 1 lagi jadi 3, saya tambah 1 lagi saya jadi 4. Berarti yang dihilangkan yang mana? Yang 1. 1 yang ini boleh, 1 yang ini juga boleh. Tapi kalau misalnya kalian melihatnya berbeda, ya nggak apa-apa. 0, 1, 1, 2, 3, 4. 0 tambah 1 berapa? 1. 1 tambah 1 berapa? 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 2 tambah 3 berapa? 5, bukan 4. Berarti yang dihilangkan itu adalah 4. Maka terbentuklah pola. Ya, sampai di sini kira-kira anak kami mengerti? Oke, terima kasih. Lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Kalau soal nomor 5 sama aja seperti soal nomor 6, tapi Bapak pilih soal nomor 6 ya, karena mungkin lebih kompleks sifatnya ya. Oke, soal nomor 6 dikatakan di sana, jika angka pada bilangan 133 464, 133 464, 133 464 sampai seterusnya. Ya, berarti terus berulang ya. Diteruskan dengan pola yang sama
jawabannya di sini. Ya, pasti dapat. Tapi kan capek. Maka gimana caranya kalau mau cepat? Nah, coba lihat. Dia berulang setiap berapa kali? Berarti sampai sini ya. Berarti sampai sini ya. Berarti dia berulang setiap 6 kali. Ya, berarti 1 2 3 4 5 6. Pasti 1 2 3 4 5 6. Tidak pernah lewat dari 6. Oke, maka biar gampang, langsung aja 100 dibagi 6. Ya, kita buat aja 100 dibagi 6. Yang perlu sama kita adalah sisa. Ya, kalau 100 dibagi 6 bisa 16 ya. 6 kali 16 96. Berarti sisanya berapa? 4. Ya, berarti sisanya 4. Sisanya 4. Maka yang kita cek itu adalah angka yang keempat. 1 2 3 4 ya. Angka yang keempat itu kebetulan 4. Maka jawabannya adalah 4. Lalu gimana kalau ke 2016? Sama aja. Buat 2016 dibagi 6 ya. Ayo hitung berapa? Sisanya berapa? Sisanya 6. Iya kan? Sisanya 0 ya. 0. Saya 0. Karena habis dibagi ya. Sisanya 0. Oke, kalau sisanya 0, maka yang dilihat itu adalah angka yang ke-6 ya. Karena 6 dibagi 6 ya sisanya 0. Jadi 1 2 3 4 5 6. Angka ke-6 berapa? 4. Maka jawabannya juga 4 ya. Mau angka yang keberapa pun ditanya. Jadi kalau ditanya misalkan angka ke-11, langsung aja 11 dibagi 6. Berarti sisanya 5. Maka yang ke-5 berapa? 1 2 3 4 5. Berarti 6. Coba kita cek. Betul gak sih yang ke-11 itu 6? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 gitu. Ya, oke. Lalu kalau ganti pertanyaannya, misalkan yang E, banyaknya angka 1 hingga angka ke-50. Kalau kita buat lain sampai 50 kali, nanti angka satunya ada berapa? Nah, maka perhatikan, setiap 6 angka dia ada 1. Maka kita buat 50 dibagi 6, hasilnya 8, sisanya 2. Nah, kalau dia ada 8 kelompok, tadi setiap kelompok ya, setiap kelompok tadi angka satunya ada 1. Maka 8 kali 1 lah. Sisanya 2. Berarti kalau sisanya 2 ada 1 sama 3. Ada nggak angka 1 di sini? Ada 1 lagi. Tambahkan 1. Maka jawabannya 9. Seandainya diganti pertanyaannya, banyak angka 3 hingga angka ke-50 ya. Berarti sama, berarti coba lihat setiap kelompok angka 3-nya ada berapa? 2. Maka 8 kali 2, lalu sisanya berapa tadi? 2 ya. Ada nggak angka 3 di sini? Ada 1. Maka jawabannya 17. Jadi seandainya pertanyaannya banyak angka 3 hingga angka ke-50, ada 17. Lalu ini ada rupanya angka 3 ya. Banyak angka 3 hingga ke 10 kuadrat, berarti ke 100. Sama, buat dulu 100 dibagi 6. Hasilnya 16, sisanya 4. Nah, berarti ada 16 kelompok. Tadi setiap kelompok angka 3-nya ada 2, berarti kali 2 lah. Lalu sisanya 4. Berarti kalau 4 itu ini 1 2 3 4. Dari 4 itu ada 2 juga angka 3-nya. Maka jawabannya nanti 34. Ya. Jadi nanti ya apa? EFGHIJ ya. Nanti coba juga seperti itu caranya. Lalu yang nomor 7 ya. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100 ya. Ya, berarti kalau 2 pangkat 100 artinya apa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 100 kali. Hitunglah. Nanti kalau kamu sudah ketemu hasilnya, lihatlah satuannya. Itulah jawabannya ya. Dapat, tapi panjang dan susah. Lalu gimana kalau mau cepat? Ya kita manfaatkanlah pola bilangan. Kita coba. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 4 berapa?
16. Berarti kan 16 itu satuannya 6. 2 pangkat 5 berapa? 32. Balik lagi kemari. Pangkat 6, balik lagi. Ya, berarti dia berulang setiap 4 kali. Lihat ya. Berarti berulang setiap 4 kali. Berulang setiap 4 kali. Jadi kalau tanya 2 pangkat 100, maka pangkatnya ini bagikan aja 4. 100 bagi 4. Sisanya yang perlu 0. Kalau sisanya 0, yang dilihat itu 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 6. Maka jawabannya berapa? 6. Kalau ditanya di bawah sama aja ya, sama-sama 2. 2 pangkat berarti 999 bagi 4. Coba bagikan. Berapa sisanya? 3 ya. Kalau sisanya 3, berarti yang dilihat itu 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Nah, hal yang sama juga begitu, ya. 13 pangkat 100. Ditanya satuannya. Kalau ditanya satuannya kan, hilangkan aja satunya ini. Kan nggak berpengaruh. Puluhan dan ratusan tidak berpengaruh ke satuan. Ya, yang berpengaruh itu ya satuannya aja. Oke, kita buat. 3 pangkat 1 berapa? 3. 3 pangkat 2 berapa? 9. 3 pangkat 3 berapa? 27 ya. 3 pangkat 4 berapa? 81 ya. 3 pangkat 5 kalikan lagi nih. Jadi ini. Kalikan lagi jadi ini. Jadi ini. Jadi ini. Berarti dia berulang setiap 4 kali. Setiap 4 kali. Nah, maka gimana caranya? 100 bagi 4. Sisanya 0. Maka yang dilihat 3 pangkat 4 ya. Kalau sisanya 1 dilihat 3 pangkat 1. Kalau sisanya 2 dilihat 3 pangkat 2. Kalau sisanya 3 dilihat 3 pangkat 3. Kalau dilihat 4 sisanya pangkat 4 ya. Ini sisa 4 itu sama dengan sisa 0 ya. Maka jawabannya berapa? 1. Lalu gimana dengan 2012 ya? Kayak tadi ya, puluhan nggak ngaruh, ratusan, apalagi ribuan ya. Yang berpengaruh hanya 2. Berarti sama seperti tadi. Berarti 2013 bagi 4. Berarti berapa sisanya? 1. Maka dilihatnya 2 pangkat 1 berapa? 2 ya. Maka jawabannya satuannya ini berarti berapa? 2. Pak, dari tadi semuanya dibagi 4. Apakah semuanya soal pola bilangan itu dibagi 4? Sebenarnya tidak ya. Ya tergantung dicoba. Sama seperti tadi. Di sini setiap 6-nya, maka dia dibagi 6. Karena kebetulan di sini setiap 4 kali berulang, maka dia dibagi 4. Kalau misalnya ke hari misalnya, contoh misalnya gitu ya. Sekarang hari Kamis. Sekarang hari Kamis. Lalu pertanyaannya 1000 hari lagi, hari apa? 1000 hari lagi itu hari apa? Nah, coba ingat, hari itu berulang setiap berapa kali? Setiap berapa hari? 7 ya. Berarti kalau hari pertamanya nanti Jumat, maka nanti hari ke-7 pasti balik lagi Kamis. Maka 1000-nya dibagi 7. 1000 dibagi 7. Yang perlu sisanya ya. Kita buat ya. 1000 bagi 7. 1, 7. Ini berapa? 4. Oke. Ini 20 ya. 2, 4. Sisanya berapa? 6. Karena sisanya 6, sekarang hari Kamis, 1000 hari lagi ini sama aja pertanyaannya dengan 6 hari lagi. Kalau 7 hari lagi pasti hari Kamis. Berarti kalau 6 hari lagi hari apa? Rabu. Maka jawabannya Rabu. Gitu ya. Oke anak-anak kami, jadi kalau yang pola bilangan itu kira-kira seperti itu. Oke ya. Nanti berikutnya kita akan belajar namanya konfigurasi ya. Konfigurasi itu berarti kita menentukan nanti pola KN-nya. Oke. Jadi kalau yang untuk pertemuan pertama kita cukup sampai di sini dulu ya. Anak-anak kami latihannya nanti dikerjakan ya. Nanti akan Bapak kasih tahu di grup ya untuk